bertemu kembali dengan Miss Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang binatang ternak ayam dan hasil peternakan. Semoga anak-anak belajar hari ini dengan penuh gembira dan semangat. Sudah siap belajar hari ini? Siapa di rumah yang memelihara ayam? Dan siapa yang suka makan ayam goreng? Bagaimana rasanya? Iya, betul. Rasanya nikmat sekali. Nah, kita akan belajar mengenal lebih dalam apa itu ayam dan apa saja yang dihasilkan oleh ayam. Selamat belajar. Siapa yang pernah melihat ayam? Ya, kita semua pasti pernah melihat ayam. Ayam tinggal di peternakan. Ayam punya bulu yang lembut, sayap kecil, dan mereka suka berkokok. Ayam jantan biasanya berkokok kukuruyuk. Bisakah anak menirukan suara ayam? Kukuruyuk. Ya, hebat. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian tubuh ayam. Ada kepala, ada jengger di atas kepala ayam. Biasanya jengger berwarna merah atau oranye. Ayam juga memiliki sayap, paruh, dan ekor. Ayam memiliki 2 mata dan 2 kaki yang kuat. Sekarang kita akan belajar tentang siklus hidup ayam yang dimulai dari telur. Ayam betina bertelur di sarang. Telur tersebut berbentuk lonjong dan memiliki cangkang yang keras. Di dalam telur terdapat anak ayam yang sedang tumbuh. Setelah 21 hari, telur ayam akan menetas. Anak ayam yang kecil dan lucu keluar dari cangkang. Bulunya lembut dan halus sekali. Mereka sangat lemah dan membutuhkan induk untuk menjaga dan menghangatkan mereka. Anak ayam kemudian tumbuh dan semakin besar. Bulunya mulai berubah menjadi lebih tebal dan mereka belajar makan sendiri. Setelah beberapa bulan, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina akan bertelur lagi dan siklus hidup ayam akan dimulai dari awal lagi. Wah, seru ya ternyata kalau kita belajar tentang ayam. Ayam memiliki beragam jenis. Ada ayam kalkun, ada ayam kate, ada ayam hias seperti ayam cemani. Ada ayam petelur. Ayam petelur dipelihara untuk menghasilkan telur. Ada ayam kampung, ada juga ayam negeri. Ada ayam pedaging. Ayam pedaging dipelihara untuk menghasilkan daging. Siapa yang tahu apa sih makanan ayam? Ya, betul. Ayam suka makan biji-bijian. Dan ayam tinggal di peternakan. Di sana mereka diberi makan biji-bijian dan jagung. Peternak merawat ayam dengan baik supaya mereka sehat dan bisa menghasilkan telur dan daging. Bagaimana sih cara merawat dan memelihara ayam agar mereka sehat dan bisa menghasilkan telur dan daging untuk kita? Ayam dipelihara dengan cara rutin memberi makan dan menjaga kebersihan kandangnya. Sekarang kita akan belajar tentang apa saja yang bisa dihasilkan dari ayam. Telur adalah salah satu hasil peternakan ayam. Ada yang tahu apa saja sih yang bisa dibuat dari telur? Ya, betul. Kita bisa membuat telur goreng, telur rebus, bahkan kue dari telur. Enak ya rasanya. Selain telur, daging ayam juga bisa kita makan. Siapa di sini yang suka makan ayam goreng?
Ya, semua pasti suka. Daging ayam sehat dan enak. Kita bisa mengolah daging ayam menjadi berbagai macam masakan. Telur ayam dan daging ayam kaya akan gizi dan protein yang tinggi, yang bisa membantu anak-anak untuk bertumbuh semakin tinggi. Kita juga akan belajar selain daging dan telur, kita juga bisa memanfaatkan bulu-bulu ayam untuk dibuat bulu-bulu atau pembersih kaca, atau kita sebut sebagai sulap. Hampir seluruh bagian tubuh ayam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menciptakan ayam untuk dapat dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh manusia. Wah, seru sekali ya. Kita sudah belajar tentang ayam hari ini. Hai anak-anak hebat, bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan bukan? Kita sudah belajar tentang binatang ayam dan hasil peternakan. Semoga hasil belajar hari ini sangat menyenangkan. Sampai jumpa. Bertemu kembali bersama Miss Dewi. Kita akan belajar tentang sapi dan hasil peternakan. Sudah siap belajar hari ini? Siapa di sini yang suka minum susu sapi? Bagaimana rasanya anak-anak? Iya, rasanya sangat lezat. Oke, sudah siap belajar? Semangat ya belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semua. Halo anak-anak, siapa yang pernah melihat sapi? Ya, betul. Hampir semua orang pernah melihat sapi. Hari ini kita akan belajar tentang sapi. Sapi itu adalah binatang yang besar dan baik. Yuk kita kenalan dengan sapi. Sapi tinggal di peternakan. Mereka diberi makan oleh peternak. Peternakan adalah rumah besar untuk tempat tinggal sapi. Sapi suka berada di tempat yang lapang dan terbuka. Mereka suka berjalan-jalan di padang rumput. Ini adalah sapi. Sapi punya 4 kaki, 2 tanduk kecil di kepalanya, dan 1 ekor. Sapi suka makan rumput. Siapa di sini yang pernah melihat sapi makan rumput? Wow, senang ya kalau melihat sapi makan rumput. Mereka lahap sekali. Sapi tinggal di peternakan. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sapi. Ada 2 jenis sapi yang sering kita lihat. Yang pertama, sapi pedaging atau kita sebut sapi jantan. Dan sapi perah atau disebut sapi betina. Sapi perah menghasilkan susu dan sapi pedaging memberikan kita daging. Sapi perah adalah sapi yang setiap hari menghasilkan susu. Susu ini dikumpulkan oleh peternak dan kemudian kita minum. Sapi pedaging atau sapi jantan adalah sapi yang menghasilkan daging. Daging bisa diolah dengan berbagai macam variasi masakan yang enak dan lezat. Tentu saja, daging sapi juga kaya akan protein yang membuat tubuh kita kuat dan sehat. Siapa yang tahu siklus hidup sapi? Ya, betul. Sapi lahir dari induknya atau sapi betina dan kita sebut sebagai anak
anak sapi. Anak sapi tumbuh dan berkembang menjadi sapi dewasa. Sapi dewasa inilah yang menghasilkan susu atau daging. Demikianlah siklus hidup sapi. Bagaimana sih cara kita merawat agar sapi kita menjadi sapi yang sehat? Tentu saja kita harus rajin memberikan makan dan minum setiap hari. Juga kita harus memberikan vitamin dan menjaga kebersihan kandang sapi. Dengan cara seperti itu, sapi akan tumbuh menjadi sehat dan memberikan manfaat bagi kita. Dapatkah anak-anak menyebutkan apa saja yang bisa dihasilkan oleh sapi? Ya, betul. Sapi menghasilkan susu yang bisa kita minum setiap hari. Siapa di sini suka minum susu sapi? Bagaimana rasanya? Iya, betul. Rasanya menyegarkan dan tentu saja sehat bagi tubuh kita. Susu sapi dapat diolah menjadi keju, yogurt, dan es krim. Siapa yang suka minum es krim? Ya, enak ya rasanya ya. Selain susu, sapi juga menghasilkan daging. Daging sapi digunakan untuk membuat makanan lezat seperti bakso, sate, stik, dan berbagai macam masakan lainnya. Daging sapi kaya akan gizi dan protein yang menyehatkan tubuh kita. Tahukah kalian kalau kulit sapi juga bisa diolah menjadi berbagai macam kerajinan seperti tas, jaket maupun sepatu dari kulit sapi. Selain susu dan daging, sapi juga memberikan kita manfaat lain. Tahukah kalian kalau kotoran sapi bisa dijadikan pupuk? Pupuk dari sapi membantu petani menumbuhkan tanaman yang sehat. Selain itu, sapi juga bisa membantu petani dalam membajak sawah. Jadi, sapi membantu kita dengan berbagai macam cara. Wah, ternyata seru ya. Kalau kita belajar tentang sapi, banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menciptakan sapi sebagai binatang yang luar biasa, sangat bermanfaat dan membantu kita manusia. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Anak-anak sudah belajar tentang binatang sapi dan hasil peternakan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan sapi untuk memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia. Dan kita juga sudah belajar tentang berbagai pengetahuan tentang sapi. Semoga hasil belajar hari ini sangat menyenangkan. Sampai jumpa.